Selamat pagi anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, tentu semua baik ya. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita semua berada di dalam keadaan yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan saja. Nah, anak-anak sekalian, siapa pada pagi hari ini yang bangunnya lebih awal daripada sebelumnya? Ayo. Siapa tadi yang bangunnya lebih awal dari biasanya? Nah, kira-kira kenapa bisa bangun lebih cepat? Apakah karena memang ingat hari ini ada kebaktian sekolah minggu? Atau karena memang tidak bisa tidur? Ya, harusnya karena apa? Karena kita ingat bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita harus bersyukur kepada Dia, beribadah kepada Dia, karena Dia sudah menolong kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan telah memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa kita. Ini yang patut dan sangat perlu kita syukuri ya anak-anak. Nah, karena itu mari bersama-sama kita harus bersiap-siap untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri ya, kita angkat pujian Yesus memanggil kita semua. Yesus memanggil semuanya, mari bernyanyi memuji namanya. Tepuklah tangan riang gembira, pujilah Tuhan, haleluya. Hai kawan-kawan, dengarkanlah kisah yang indah, cerita Alkitab. Tepuklah tangan riang gembira, pujilah Tuhan, haleluya. Yesus memanggil semuanya, mari bernyanyi memuji namanya. Tepuklah tangan riang gembira, pujilah Tuhan, haleluya. Hai kawan-kawan, dengarkanlah kisah yang indah, cerita Alkitab. Tepuklah tangan riang gembira, pujilah Tuhan, haleluya. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk segala pimpinan-Mu dan anugerah bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau telah menolong kami sehingga kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk mengikuti kebaktian. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang kebaktian ini sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita atau anak-anak semua telah mengikuti proses belajar mengajar secara online hampir 2 minggu ya. Dan ini tentu adalah waktu yang sungguh berharga di mana anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk bisa meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Namun ada satu hal adik-adik yang mungkin menjadi pergumulan kita ya. Bukan hanya kita saja, tetapi mungkin ada banyak teman-teman kita, waktu mereka mau mengikuti online, mereka tidak punya perlengkapan, baik itu handphone maupun laptop. Dan ini menyusahkan tentunya. Ini sangat memprihatinkan adik-adik. Nah, karena itu kita perlu mendoakan teman-teman kita yang mungkin terbatas di dalam perlengkapan itu, sehingga mereka pun juga boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita ketika kita sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan setiap saat. Dia adalah sahabat sejati kita. Dia adalah Tuhan yang akan terus menolong kita kapanpun kita membutuhkannya. Mari kita akan menyanyikan pujian Yesus sahabat sejati.
Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ya tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Simon. Mari adik-adik persiapkan hatinya, persiapkan seluruh hidupnya untuk mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kita dengar benar-benar boleh mengubah hidup kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bu Simon berharap kita semua tetap sehat, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita tetap bisa beribadah walaupun secara online. Anak-anak, kita patut bersyukur kepada Tuhan hingga saat ini Tuhan terus pelihara hidup kita. Anak-anak, kita juga tetap harus mengikuti aturan pemerintah, ya. Kita harus pakai masker kalau mau keluar rumah. Kemudian kita harus makan makanan yang sehat, makan buah, makan sayur, jangan lupa berolahraga, lalu berjemur di sinar matahari pagi. Itu baik untuk kesehatan. Nah, Tuhan sudah memberikan hikmat bagi kita supaya kita mengikuti aturan pemerintah. Nah, semua adalah campur tangan daripada Tuhan. Anak-anak, Bu Simon kali ini ditemani dengan banyak boneka, ya. Ini hadiah ini, ya. Hadiah, ya. Ini juga hadiah. Nah, kita semua pasti senang, ya, kalau mendapatkan hadiah. Waktu dikasih hadiah pasti rasanya, wih, saya dikasih hadiah. Wah, pasti senang. Semua orang pasti senang dikasih hadiah. Anak-anak pasti juga senang kan dikasih hadiah. Hadiah apa yang kalian terima yang paling baik menurut kalian? Mungkin kalian ada yang senang sudah menerima hadiah sepeda. Saya diberikan hadiah sepeda. Wah, senang, ya. Atau ada di antara anak-anak yang sudah diberikan robot-robot. Wah, ada yang senang dengan robot-robot tuh, ya. Nah, kemudian ada yang juga suka miniatur pesawat. Oh, senang dia kalau dikasih hadiah, ya. Nah, anak-anak, kita semua pasti suka dikasih hadiah. Lalu, tahu nggak anak-anak? Tuhan juga memberikan kita hadiah. Hadiah yang jauh lebih baik, melebihi semua hadiah yang pernah kita terima loh. Nih, apa itu, ya? Di dalam sini ada hadiah. Kita buka, ya. Ini simbol, ya. Simbol Tuhan memberikan kita hadiah yang terbaik, ya.
Kita buka. Anak tahu nggak isinya apa? Apa hadiah yang Tuhan berikan bagi kita, hadiah yang terbaik? Ini. Hati. Ya, hati yang baru. Tuhan memberikan kita hati yang baru, anak-anak. Apa itu ya? Coba sebelumnya kita berdoa dulu. Kita memohon Allah Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan bagi kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu memimpin kami, membuat kami mengerti akan apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak, sebelumnya coba kita buka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam Yehezkiel. Ya, kita buka Yehezkiel. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Ya, kita baca bersama-sama ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Hati baru ini membuat kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menempatkan Roh Kudus, ya. Tuhan Allah menempatkan Roh Kudusnya di dalam hati kita, ya, untuk mengubah kita dari dalam, ya. Dia memberi kita hati yang bersyukur sehingga kita ingin menyenangkan hati Allah dengan taat kepada perintahnya. Anak-anak, kita ingat kembali bagaimana Allah mengasihi bangsa pilihannya, umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Pada zamannya Musa, bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa waktu itu. Nah, Tuhan memelihara kehidupannya. Kehidupan bangsa Israel dipelihara seperti burung raja wali. Firman Tuhan katakan bangsa Israel, ya, dipelihara oleh Tuhan seperti burung raja wali memelihara anaknya. Kalau kita perhatikan, burung raja wali itu sangat mengasihi, sayang sama anak-anaknya, ya, dipelihara, dirawat, dilindungi, diberi makan, kemudian diajari untuk terbang. Bagaimana caranya? Digoyang-goyangkan sarangnya supaya anaknya berusaha keluar, kemudian dia akan mengepak-ngepak sayapnya. Nah, kalau pertama-tama itu kan pasti dia belum bisa, tetapi burung raja wali ibunya itu melihat akan menangkapnya ketika dia jatuh. Nah, sampai kemudian dia kuat sayapnya, dia akan terbang sendiri. Nah, begitu burung raja wali sangat mengasihi anak-anaknya, sama seperti Tuhan kita mengasihi kita semua, ya. Tuhan mengasihi kita semua anak-anaknya. Nah, pada zamannya Musa, ya, bangsa Israel diberikan perintah oleh Tuhan, 10 perintah, ya, yang kita kenal hukum Taurat. Nah, diberikan perintah, 10 perintah Allah untuk ditaati. Nah, mereka diajarkan bagaimana harus hidup sebagai umat-umat pilihan
Allah, umat pilihan Allah ya. Nah, atau kita kenal dengan istilah umat Ofnan, ya, umat perjanjian. Kemudian bangsa Israel berjanji ya untuk mengasihi Tuhan dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Lalu apakah bangsa Israel mentaati secara sempurna? Ternyata tidak ya. Sama seperti kita tidak mampu untuk mentaati perintah-perintah Allah ya. Lalu kalau kita tidak sanggup untuk mentaatinya, mengapa hukum Taurat diberikan? Nah, anak-anak, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan untuk menunjukkan bagi kita bahwa kita perlu juru selamat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita perlu juru selamat. Hukum Taurat memang baik, sempurna hukum Taurat, tetapi tidak bisa menyelamatkan kita. Karena itu Allah sendiri ya, yang mengutus anaknya Yesus lahir ke dunia, kemudian harus menderita bahkan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Anak-anak, oleh karena kehidupan dan kematian Yesus, kita orang-orang yang berdosa dianggap seolah-olah tidak berdosa. Nah, inilah yang dikatakan dengan pembenaran. Jadi pembenaran adalah di mana keputusan Allah untuk menganggap orang-orang berdosa seolah-olah tidak berdosa. Oleh karena kehidupan dan kematian Yesus. Sungguh kita bersyukur ya, kita memiliki kasih Allah yang sedemikian. Kasih karunia Allah bagi kita luar biasa. Kemudian kita setelah kita diampuni ya, kita diberikan hati yang baru ya. Nah, kita menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah, masuk di dalam keluarga Allah. Luar biasa. Lalu, apakah kita masih bisa berdosa? Ya, kita masih bisa berdosa. Lalu, bagaimana kita harus hidup? Ya, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, dengan kuasa Allah Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, itu memampukan kita atau menolong kita untuk bisa lebih menyerupai Yesus. Makin hari semakin menyerupai Yesus. Proses ini disebut pengudusan. Jadi tiap-tiap hari kita berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kita perlu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kemudian kita berbalik kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan daripada Tuhan, kemudian kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita, menolong kita untuk dapat mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita ingin mentaati perintah-perintahnya. Yang pada akhirnya kita kemudian akan menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi, kita buka Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 6, kita membacanya bersama-sama ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah,
Tuhan menolong kita dengan memberikan kita hati yang baru, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, memampukan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan perintahnya, sampai kita semakin hari menyerupai Yesus, sampai pada saat Yesus datang kedua kalinya. Nah, inilah pengharapan kita, dan kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menolong kita untuk menjadi semakin lebih menyerupai Yesus. Anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya kita terus bergantung kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Bapa di surga. Anak-anak, kita menutup dalam doa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hati yang baru yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang senantiasa menolong kami, mengampuni dosa-dosa kami. Kemudian Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan dengan taat dengan firman-Mu, melakukannya dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur, rela untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya kami terus diteruskan untuk kami menjadi semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.